Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi barokah umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah puasa. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu Allah yang punya dan Allah lah yang memberi pahala puasa. Jadi kalau diperintahkan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini memang perintah. Dan semuanya harus tunduk dan patuh sebagai calon orang yang bertakwa, yang ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah harus patuh. Maka pahala puasa itu Allah yang memberinya. Tentunya kadar puasa masing-masing individu, masing-masing manusia itu beda. Kalau puasanya orang yang khusus, ya memang puasa betul. Puasa lahir dan puasa batin. Mereka tidak bicara yang aneh-aneh, tidak menghibah, tidak mencari kelemahan orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain. Mereka berbuat baik lahir batin. Itu pahalanya puasa orang khusus beda dengan pahala puasa kita. Hari ini kadang-kadang kita tidak membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Hampir maghrib titik kepethuk konco. Ngomong titik ae. Wis ono ae pokoke. Gak duwe kanca iku gak enak, duwe kanca iku mesti departemen ngerasani iku mesti muncul. Padahal sudah di hati-hati, di dalam hati, wis aku gak ngerasani pokoknya hari ini aku puasa. Oh no, ae sing muncul. Ditinggal ngaling kok dhek ngomong ijen. Nah, ini gara-gara ini pahala puasa kita tuh beda dengan pahalanya orang-orang puasa khusus. Kita ini orang umum. Pokoknya poso gak mangan, gak ngombe, gak ngerasani. Tapi di dalam perjalanan puasa itu mestinya diisi dengan hal-hal yang baik. Nah ini puasa. Jadi puasa, pahala puasa yang diterima oleh Allah itu maunya Allah. Siapa yang diterima kita belum tahu. Koyok-koyok hari ini saya itu puasanya diterima. Koyok Tapi menurut Allah belum tentu. Tapi kita harus husnudzon. Hari ini puasa saya diterima. Kalau kita terlanjur menghibah atau mencari kejelekan orang lain, ngerasain orang lain, istighfar yang banyak. Istighfar. Loh sih ngomong ini ya kadang-kadang departemen ngerasani wono kok Bu. Jangankan guru-guru. Ngumpul wong telu ae lho. Kaitan ya ngomong pelajaran biasa. Marono ngomongin tak wah wis. Ono liwat waduh lemu ndak poso enggak lah itu. Jangankan guru, jangankan rumah tangga dan pekerja biasa, wis ngono ae pokoke.
Moto melek iku mesti ngono ae pokoke. Yang enak moto merem gak iso ngrasani. Ono wong turu ya gak iso ngrasani padha kancane gak iso. Ya kadang-kadang moto melek iku lho sing garano ono ae sumbere. Hadirin rahimakumullah. Kalau sudah tentu pahala puasa itu diterima oleh Allah, ini ada beberapa hal orang yang puasanya tidak diterima. Jelas nggak diterima. Yang pertama itu adalah anak yang durhaka. Kalau sampai saat ini kita belum memohon maaf, minta maaf kepada orang tua kita, itu puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para hadirin? Karena orang tua itu kata orang Jawa, Gusti Allah katon katanya. Doanya orang tua itu makbul. Apalagi doanya seorang ibu. Pernah sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang saya hormati di dunia ini? Yang pertama, ibumu. Kedua, ibumu. Ketiga, ibumu. Yang keempat adalah bapakmu. Berarti ibu 3, bapaknya 1. Loh, ampun mari nang mrono ta, Bu? Bapaknya 3, nilainya 3, derajatnya bapaknya cuma 1. Ibu itu mulai ngandung wis soro. Saya itu gemuk itu soro lho Bu, wong lemu yo. Wah, turune gak enak, lungguh cepet pegel, melaku meke-meke. Lho ngono lho Ibu 9 wulan. Saya itu bertahun-tahun lemu, Bu. Ya soro yoan. Nah, ini ibunya derajatnya 3 kali dibandingnya ayah itu, maka doa ibu itu sangat mustajabah. Kalau kita ingat masih kecil Bu ya, kadang-kadang kita itu sadar atau enggak sadar, tahu atau enggak tahu, berani pada ibuku mesti ngomong ngono gak boleh di dalam Al-Quran itu. Itu kok lagi ngomong cek ngono gak, sudah dikatakan durhaka. Kita sering itu dikongkon ke sana, kadang-kadang hati muring-muring. Kita sering masa kecil. Kalau kita ingat kita yang dulu, ya banyaklah mendoakan kedua orang tua kita, mintakan ampun, istighfar yang banyak untuk memohonkan ampun untuk orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal. Kita itu kerasane sudah keluarga ini loh. Dulu kalau kita belum keluarga, ngomong seenake pada ibu itu. Orang lain nggak tahu. Tapi setelah kita berkeluarga, dilarani anak itu, dhisik ikut aku nganak ngomong ambek emak ngene iku ya, emak iku loro hati paling ya. Sekarang kerasa Bu. Karena dulu kita mengatakan demikian itu tidak ada pengalaman. Sekarang kalau sudah pengalaman terasa. Makanya anak durhaka ini oleh hadis Rasulullah itu diharamkan mencium harumnya bau surga. Dan anak ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau masih sekarang kita masih ada mempunyai seorang ibu atau bapak, monggo kita minta maaf. Ya, minta maaf. Apalagi orang tua kita yang sudah agak-agak tua. Ini kadang-kadang yo mangkelno loh. Mangkelno. Dibalas kita itu mesti dibalas. Mangkelno. Kalau kita dulu gak ngereken orang tua, sekarang yo kadang-kadang gak direken anak itu yo. Koyok-koyok orang mengatakan hukum karma, tapi enggak, itu memang pembalasan di dunia. Itu pembalasan di dunia. Kenapa anak kita demikian? Kita ingat kepada masa lalu kita. Mungkin kita pada saat dulu pernah menyakiti orang tua. Mungkin pada waktu dulu kita pernah menyakiti saudara-saudara kita. Atau enggak ngereken orang lain. Kita enggak direken juga. Ya ini, apa yang timbul demikian? Ya banyak-banyak istighfar lah. Berdoa kepada Allah agar berubah anak-anak kita sikapnya, berubah perilakunya dan lain sebagainya. Hadirin,
Apa azabnya di dunia anak durhaka kepada orang tua? Yang pertama, di dunia ini anak ini selalu gelisah. Efeknya kalau kita ini berani kepada orang tua, anak ini walaupun hidupnya serba ada, gelisah, hatinya enggak tenang. Apalagi orang tuanya sampai diusir dari rumah, ikut orang lain, enggak tenang hatinya itu. Enggak tenang, kesana kemari merasa enggak enak lah hatinya dengan orang tua itu, karena merasa bersalah. Nah, hilangkan egois ini, monggo kita mohon maaf sebelum umur kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidupnya anak ini merasa gelisah hatinya. Ya, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, itu sama. Pokoknya kesana kemari itu tidak enak lah. Pernah kita merasakan gak ono apa-apa, tapi terserah hati lu rasanya kok gak enak, ono apa ya lah itu. Gelisah, kadang-kadang kita terbayang waktu kecil mikir orang tua. Ya ndhisik iku ya lah dan lain sebagainya. Ini merasa gelisah. Inilah tanda-tanda mungkin kita dulu pernah menyakiti orang tua. Siapa sih Pak orangnya yang tidak pernah menyakiti orang tua? Kita itu pernah dan banyak. Monggo ya kita berupaya dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah susah menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ini susah. Ingat ceritanya Alqamah. Alqamah ini mulai remaja itu taat dan berbakti kepada orang tua dan takwa kepada Allah. Di mana ada Rasulullah, pasti di situ ada sahabat Alqamah. Dimanapun Rasulullah perang, di situ ada sahabat Alqamah. Itu masih muda, setelah nikah beda cerita. Masalah pasti timbul. Alqamah hidup dengan keluarga, pisah dengan ibunya. Di sini dimulai peristiwa ini dimulai. Singkat cerita, ketika Alqamah itu sakit, ibunya datang membawa oleh-oleh, membawa gawan lah, nyambangi anake, ya apa kabar anake loro lah. Setelah sampai di rumah Alqamah, maksud ibunya jajan atau kue yang dibawa ini ayo dimakan bersama-sama. Tetapi Alqamah tidak sengaja ditaruh di dalam, menghormati ibunya, keluarga kue di rumah itu disuguhkan kepada ibunya. Sebenarnya enggak sengaja itu. Tapi para hadirin, ibunya enggak mau makan, menengai. Alqamah bingung, setelah menengai ibunya pulang. Bahkan Alqamah setelah ditinggal ibunya sakit, tidak bisa menghadapi sakaratul maut, antara hidup dan mati. Urip mati, urip mati. Setelah itu para hadirin, sahabat yang lain tahu bahwa Alqamah hari ini ditanyakan Rasul, tidak pernah hadir Rasul. Lihatlah Alqamah di rumah, ternyata sakit dan badannya menghitam. Wajahnya itu pireng, hitam, tidak seperti biasanya. Nah, setelah ditanya oleh Rasul, kenapa Alqamah demikian? Apakah Alqamah masih punya ibu? Masih ya Rasul. Jemputlah ibunya. Setelah dijemput sebanyak 3 kali, ibunya tidak mau datang. Sahabat ini bertanya, wahai ibu, apa yang di dosa Alqamah kepada ibu apa? Bagaimana tidak sakit hati? Saya bawa makanan payah-payah dari rumah di sana, Alqamah tidak mau makan. Sakit hati saya. Alqamah tidak bisa meninggal. Sudah diketahui peristiwa demikian, Rasulullah, wahai sahabat, carilah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Wis pokoknya golek kayu bakar. Kau oleh wake oleh banyak setinggi rumah, bakar.
kayu itu. Setelah api membara, lemparkan Alqamah ke dalam kayu bakar itu. Setelah diketahui itu, ibunya menangis. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya melihat anaknya yang mau mati dibakar hidup-hidupan? Menangis ibunya. Meneteskan air mata, wahai Rasul, saya memaafkan dosa Alqamah. Setelah itu, Alqamah meninggal dan wajahnya kembali bersih. Itu gara-gara tidak sengaja Alqamah itu. Hadirin, hal yang tidak sengaja, makanya kalau kita ngomong dengan orang tua itu harus hati-hati, apalagi orang tua yang sudah pikun. Kadang-kadang ya kita nggak sabar, nyentak itu kadang-kadang ya mesti. Kadang sudah besar, wah ibu ono sini jaluk loh. Ini demikian ya, ono ay. Nah, padahal Alqamah itu tidak sengaja mengatakan demikian. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian puasanya orang yang tidak diterima, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kedua, istri yang durhaka kepada suami. Para istri yang durhaka kepada suami. Apa saja bentuk kedurhakaan istri kepada suami? Yang pertama itu menuntut suami hidup yang sempurna. Pokoknya nuntut suaminya kudu ono wis. Embo jalane utang apa nyolong, pokoknya kudu ono, pokoknya. Orang sekarang serba nekat, kepingin sepeda motor, pokoknya tukokno sepeda, masa urip wis 17 tahun rabi sepeda ontel gak duwe. Rono rene melaku, ini nuntut namanya. Nuntut suami, padahal kita lihat Bu, Bapak, kerjanya suami itu apa? Ya, kerjanya suami itu apalah? Kalau kerjanya demikian itu njaluk bayar 1 bulan belonjone 5 juta ya kebacut. Kaya apa 5 juta entek ae? Gak ero ta Brambang iku mundak. Lombok lho mundak, apa maneh minyak. Wih golek nandi-nandi 52 minyak itu. Apa digodhog kae Pak pindang iki lho. Bendina mangan godhogan ae. Ya nek pung digodhog enak pindang, klothok digodhog bauyar, Bu. Nah, ini terlalu nuntut apa adanya. Kalau kita menerima pemberian suami, bersyukur kepada pemberian suami, Masya Allah, itu yang disebut baiti jannati. Enak kalau keluarga, istri itu kalau diberi uang sekian, ya nurut. Duit entek, ganok lawu yang enggak usah digoreng no lawu. Lho Dik kok ganok lawu nih? Ya apa Mas yang ganok sing gawe tuku ya. Nah, suami mesti ngerti, mesti lugur duit. Nyelang selempitan lho ono. Iku kalau orang laki-laki mengatakan itu duit lanang niku. Duit lanang itu. Nah, itulah para hadirin. Yang pertama adalah jangan menuntut suami hidup sempurna. Seperti kalau tetangga punya sepeda motor yang bagus gede, kepingin boleh, tapi jangan menuntut harus punya. Duwe sepeda watek-watek ini ya digawe lah pokoknya. Iso numpak sepeda motor daripada tetangga kita yang sebelah timur itu loh, numpak sepeda ontel kriek kadang-kadang ya los, menakno tangane ireng kabeh. Yang punya sepeda ya harus bersyukur, timbangane koncoku iku lho melaku tekan dindi kepanasan gak banter. Sing melaku ya bersyukur iku lho tanggoku ngesot teh. Sing ngesot ya bersyukur iku lho tanggoku mati wingi. Si urip aku saiki tanggoku iku lho mati. Mati ada mau meneng matine. Diparani mudin urip. Nah, itulah bentuk bersyukur ya. Ya mati diparani mudin urip. Duduk mayite sing urip, mudine sing urip. Kemudian yang kedua, bentuk durhaka kepada suami, tidak menyukai keluarga suami, gak seneng dengan keluarga suami. Curiga. Ono dulure sing lanang mrono, curiga. Gak iki utang iki.
Soale uripe nang kono jarine utange akeh. Wah, utang wong. Wis, soro ditemoni wong iki. Wah, iki ngono ketok moto lon lak dijaluk dolon, anake lon. Nah, ini curiga. Curiga kepada saudaranya suami. Memang susah, Bu. Sulit kadang-kadang kita hidup biasa menghadapi sesuatu hal yang biasa. Ini susah. Kalau diomongkan gini, enak sih ngomong. Prakteknya lo susah. Lo ya gak lo anak lo ngulak pecah lo mesti karena itu tidak senang kepada keluarga suami. Apapun keadaan keluarganya suami itu harus kita terima dengan baik. Nek ambek wong liya ae masyaallah suwape disuguhno. Ono pitik wungkul ya disuguhno. Bareng dulure bojo rono sawenge kabeh kuncin lemarine iku, kuncin. Lemarine bolong colong kucing dikomburi entek wis. Nah ini ya biasalah karena kita memberi suguh kepada orang itu adalah sedekahnya rumah dan sedekahnya kita. Kemudian bentuk durhaka istri kepada suami yang ketiga, tidak menjaga penampilan terhadap di depan suami. Nah ini tidak menjaga penampilan kita di hadapan suami itu tidak bisa menjaga. Biasanya nang omah dasteran, bolong sisan, kelek ketok sisan, yo nek kelek apik rambutnya wakah, wis iku. Padahal kecantikan istri kita itu bisa dimiliki oleh suami, bisa dinikmati. Wong lanang gitu Bu, seneng nek ndelok bojone ayu ning omah. Jangan salahkan kalau orang lanang pergi nang warung ngopi. Karena mungkin kesalahan saya. Oh iya ngojo, walala wong kene pupurane gemblok kene putih kene wah. Patek plonteng ne yo bener sing dodol warung kinyis-kinyis ya seneng Bu. Kita introspeksi diri. Apalagi memberi suguh. Pak umbin lho wis tak gekno nanti sosor-sor nantek. Lho apane waduh ya Allah ngene iki lho gak uwen. Tapi nang warung lak manis. Monggo Pak kopine diunjuk. Lho manis. Coba kalau istri-istri kita seperti itu. Ya, enak. Pak ngersakaken apa? Lho enak nek teko. Pijet oh dipijeti langsung dipijeti. Padha pegel ya pijet. Aduh. Nah itu ya. Kemudian bentuk kedurhakaan yang keempat adalah tidak berterima kasih. Nah itu setelah diberi nafkah itu ya katakan terima kasih kepada suami kita walaupun sedikit. La in syakartum la azinnakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur kepadaku maka Allah akan menambah. Tetapi kalau ia durhaka, ingkar kepadaku, maka siksa Allah itu bertambah pedihlah. Kita banyak bersyukur. Sedikit banyak pemberian suami itu adalah hasil jerih payahnya suami. Kalau kita lihat Bu, Bapak kalau dia suami becak itu enggak mentolo Bu. Wong awake kuru, watu-watun sing numpak loro gede-gede. Mbok ngas sampean. Ngono lho sik mentole nama sok sedina mek 5.000 turu paling nang becak lho. Soro. Nomor 5 mengingkari kebaikan suami. Nah, ini mengingkari kebaikan suami. Uang itu ya ono eleke, ya ono apike, gak mungkin wongku elek terus bojo itu elek terus gak mungkin. Mesti si ono apike. Itu loh mengingkari, ndak mau mengakui kebaikan suami. Rumah tangganya sudah berhasil megah mewah, suaminya ngomong cerita pada orang lah, gak no aku, gak dadi ngene omah iki. Gara-gara istrinya ikut kerja, tidak mau mengakui kebaikan suami. Nah, padahal itu adalah usahanya orang berdua. Jadi syukuri. Suami saya, jangan ceritakan kejelekan suami itu kepada orang lain. Orang lain tuh ngereken gitu, ndak direken malah disyukurnya. Salahin dhisik dirabi ambek wong kok gak gelem. Kon ambek mili iku saiki lara nyonyor kon. Rasakno ya iki. Nah, itu. Karena kita tidak bisa mensyukuri kebaikan suami.
Itulah seumur-umur itu titik itu mesti ada, kebaikan suami itu mesti ada, apalagi setiap hari berbuat baik, ya Allah itu enak ya. Jadi kalau istri itu berbakti kepada suami itu dijamin masuk surga. Tidak pernah menyakiti hati suami, ngomong sak omong itu ya masuk surga loh. Enak jane orang perempuan itu. Taat dan tidak meninggalkan perintah Allah sudah masuk surga. Taat pada suaminya. Kalau laki-laki masih diproses, masih ada tanggung jawabnya. Di samping tanggung jawab sendiri, tanggung jawab keluarga itu masih berlaku. Kalau istri enak, apa rekmu? Saya taat kepada suami saya ya Allah. Terus ibadah saya lakukan, wis kono masuk surga, enak loh. Karena kita sudah berbakti. Kemudian bentuk durhaka kepada suami adalah kurang menjaga perasaan suami. Nah ini ya, kurang menjaga perasaan suami. Kadang-kadang kita ngomong tidak terasa. Ada tamu, suaminya ngomong enak-enak ngomong disela. Dan ngene. Gak ngono ngene. Suami ini meneng ndelok. Ya lah rek, aku ngomong cerita titik ae kok dicela bojoku. Mang aku juk ngomong lah enak. Kadang-kadang suami ini kadang-kadang watuk-watuk sih ya, aku tak namburi. Ngoyo, gak balik-balik nanti turu. Soalnya ngomong sak omong disela. Ngomong cerita titik, gak ngono jane Pak ngene lho. Jane barno dhisik ceritane entek. Lho bapak lali ya mestine dulu itu ngene lho, itu baru bener. Kae cerita, gak ngono Pak ceritane ku. Ngene lho. Nah itu menjaga perasaan suaminya. Suaminya juga kepingin dihormati orang lain itu kepingin. Karena sudah dipatahkan pembicaraan oleh seorang istri ya. Akhirnya tersinggung, gak enak dengan tamunya. Ya, tamu itu sudah bisa menilai. Oh, berarti nek bojone nyelai iki sing lanang mesti kalah nang omah iku. Makane meneng ae, nang masjid meneng ae. Kon pujian meneng apa nang omah disentaki ae. Nah ini sudah bisa terbaca, orang lain itu bisa membaca. Nah supaya rahasia itu tidak bisa dibaca oleh orang lain ya sudah. Ya usah disentai lah. Nah kita iling kan, Ustadz bercerita wong lanang iku akeh sing mati gak usah tak critakno karena akan disentai itu ya. Kemudian yang ketiga puasanya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak memaafkan orang lain. Nah ini susah. Wong njaluk sepuro terus wong memberi maaf nyepuro iki lho angel susah. Apalagi dulu orang ini sampai meretakkan keluarganya, sampai pisah gara-gara wong iki. Sampai anaknya masuk penjara gara-gara orang ini. Memberi maaf itu susah. Orang minta maaf itu gampang. Sepurane ya Lek. Iya tak sepuro tapi ati lho sik bedodok. Nah, iku padha ae hukumnya belum bisa memaafkan. Susah Bu memaafkan orang lain itu. Ya susah. Apalagi orang yang sering menyakiti hati kita itu susah. Walaupun sudah dimaafkan, itu jeeling Bu. Memori itu masih ingat, kadang-kadang meneng-meneng. Lah iya aku dhisik tahu dilarani wong iku rek jeeling. Padahal kita sudah memberi maaf. Kemudian para hadirin jamaah sekalian, masih banyak hal-hal yang pahala yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang tidak mau memberi sedekah kepada orang lain padahal dirinya sendiri itu mampu dan uangnya berlebih. Nah ini monggo mumpung bulan Ramadan ini memberilah sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, memberi takjil. Mengapa? Karena memberi takjil itu pahala pemberian itu sama dengan orang yang berpuasa. Kita kan tidak tahu puasanya. Pahala puasa kan kita tidak tahu. Maka memberi takjil. Seandainya kita tahu ganjarane wong memberi takjil itu sama dengan nasi satu upo lho Bu, sak upo. Mbok kita memberi 15 bungkus itu ngenupo iku piro?
Nek wis iso ngitung upo, 1000 upo tibalah kita hari ini dapat 1000. Itu ditingkatkan kalau pada waktu bulan puasa. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi hikmah untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.